الفاتحة والقبول تمام بالرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال المعلم الثاني الدعاء. Kita bicara tentang lambang yang kedua dari pendidikan. Dalam permasalahan di sini adalah pendidikan anak. Bagaimana anak kita bakal menjadi saleh dan salehah. Anak kita bakal menjadi anak yang bermanfaat buat agama, nusa dan bangsa. Bagaimana anak kita bakal menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berfirman, kunu rabbaniyin. Kunu rabbaniyin. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kata-kata rabbaniyin sudah kita bahas tentang panjang lebar. Sekarang pembahasan kita al-ma'lam tsani, lambang yang kedua dalam pendidikan itu adalah ad-du'a, doa. Panjatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau dalam tatanan bahasa perbedaan antara perintah dengan doa. Kalau perintah dan doa kesamaannya adalah seperti bentukan fi'il amr atau amr dalam fi'il amr yang nyata, atau di situ ada lamut ta'kid atau ada kesungguhan yang sangat intens dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu permintaan. Sama-sama perintah, tapi kalau dari atasan ke bawahan, yang artinya perintah secara yang kita pahami, itu adalah amr dari atasan, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya, aqimis shalah, dirikan salat, perintah. Kalau doa itu permintaan, ada satu kelembutan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya doa, permintaan. Makanya dikatakan bahwa doa itu doa silahul mu'min, bahwa doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. La yaruddul qadar illa doa. Dalam satu riwayat tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan doa. Bikatsarati doa, dengan banyaknya doa dari seorang hamba, doa lagi, doa lagi, doa lagi, doa lagi, yang semestinya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya tersebut keburukan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala leburkan keburukan tersebut menjadi kebaikan. Yang tadinya bencana akhirnya menjadi nikmat. Yang seharusnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bencana, tapi ketika hambanya selalu berdoa kepada Allah, Allah rubah menjadi nikmat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah keutamaan doa, yang kalau misalnya kita lihat apakah dai kita pandai berdoa. Kalau cuma sekedar pandai merintah itu mudah, pandai untuk memerintah. Ketika seorang tua memerintah kepada anaknya, ketika guru memerintahkan kepada murid-muridnya, atasan memerintahkan ke bawah-bawahannya, mudah untuk memerintah. Tetapi apakah doa sudah dilakukan itu semuanya? Itu jarang terjadi. Makanya tembusnya doa itu tembusnya dakwah. Ketika doa tersebut tembus kepada arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, tembus kepada hadiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keagungan doa bisa tembus kepada hati sanubari masyarakat yang ada. Gitu. Yang terkadang orang bicaranya
sedikit tetapi hakikat maknanya itu masuk di dalam hati. Ada orang bicaranya banyak tetapi nggak masuk-masuk. Kenapa? Karena tidak berkualitas doanya. Makanya kalau misalnya kita mau dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, doa. Sebelum berdoa kita banyak istighfar, banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita berdoa. Sebelum dakwah kita berdoa, setelah dakwah kita berdoa. Sebelum kita ajak anak berdoa, setelah kita ajak anak berdoa. Kan ada aturan dari mereka para kaum salihin. Biasa kalau misalnya sebelum baca kitab, sang guru membaca, contohnya membaca kitab, itu diungkapkan tawasul tersebut. Ungkapan tawasul. Wabil khusus kepada sang pengarang kitab. Itu kan doa. Kemudian setelahnya, ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana surafna wa ala nadha ashrafna. Itu kan doa. Dan itu sudah diamalkan oleh mereka kaum salihin sebelum kita, yang terus kemudian kita mengikuti perjalanan mereka, karena perjalanan mereka sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa kita, bagaimana anak kita biar saleh dan saleh, doa. Sepanjang malam kita berdoa, jangan putus doa. Setiap doa kita buat mereka, sebagaimana dalam salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang andaikan ada seseorang berdoa tanpa dia ikut sertakan mendoakan orang tuanya, maka doanya itu tertolak. Fada'watuhum mardudah, maka doanya tertolak. Apa susahnya dia mendoakan orang tuanya? Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Apa susahnya? Bahkan ada, kalau misalnya ada di sebahagian kumpulan mereka kaum salihin, itu setelah khatam Quran ada doa birril walidain. Allahumma arhamna warhamhum amin wa'afina wa'fu anhum amin. Oh, itu mendoakan orang-orang tua, Masya Allah, indah sekali. Setiap khatam Quran ada doa untuk orang tua. Kalau misalnya doa-doa tarawih, terkadang ada doa birril walidain. Kemudian ada di sebagian kegiatan-kegiatan atau di sebagian ta'lim, zikir dan sebagainya ada doa birril walidain. Masya Allah. Kenapa? Karena tanpa mendoakan buat mereka, doa kita tertolak, jemaah sekalian. Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala ridallah fi ridal walidain. Ridhanya Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada ridhanya kedua orang tua. Ya, jadi nih ketika kita mau mendidik anak, doa. Jangan kita katakan, ya Allah, susah banget anak, jangan. Ucapan susah itu bakal menjadi susah. Insya Allah mudah, bilang insya Allah mudah, mudah. Oh, susah apa untuk menghafal Quran? Insya Allah mudah. Fayassarallahu hafdzal Quran, maka Allah Subhanahu wa taala bakal mudahkan buat dia untuk hafal Al-Quran. Kenapa kita bilang mudah? Kita bilang buat anak kita, putra dan putri kita, mudah untuk hafal Quran, mudah untuk hafal hadis, mudah untuk belajar, mudah untuk zikir, mudah. Itu Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada hambanya. Innallaha 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada prasangka hambanya. 'Inda dhanni 'abdi, tergantung kepada prasangkanya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya prasangka hambanya Allah Subhanahu wa taala kuat, hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tergantung prasangka hamba. Ayo kita mudahkan anak kita, insyaallah. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Barakallahu fiik. Jangan kita bilang susah. Bilang mudah semuanya. Taufik, inayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya kita buka pintunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan banyak berdoa, Allah bakal berikan juga banyaknya istijabah. Kalau misalnya orang malas berdoa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau terima doa? Gak bakal mungkin Allah Subhanahu wa taala mau terima doa kalau misalnya hambanya tidak berdoa. Doa antara adzan dan iqamah. Ya, doa antara adzan dan iqamah. Itu ada doa bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa antara adzan dan iqamat mustajab.
Doa setelah salat berjamaah mustajab. Masya Allah, ikut sertakan orang tua kita dan anak-anak kita di situ. Wa maj'alna wa auladana salihin, alimin, amilin, mukhlifin, innaka ala kulli syai'in qadir. Doanya Rasulullah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu sebagus-bagusnya doa yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang ada di dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian doa para hamba-hambanya Allah, para aulia Allah, mereka para ulama saleh. Itu doa-doa yang mustajab. Wal ma'lam tsani, yang kedua di sini, yang lambang kedua dalam tarbiyah, dalam pendidikan, alladzi nahmilu bihil hamma, yang kita tanggung satu kepentingan, wa du'a lahum, yaitu mendoakan mereka. Mendoakan guru kepada muridnya lebih istimewa daripada ilmunya guru. Ridhanya guru kepada sang murid itu lebih istimewa ilmunya guru kepada sang murid. Ini harus dipahami. Ridhanya guru. Ketika ridhanya guru mendoakan kepada muridnya. Ketika ridha guru, maka guru mendoakan kepada muridnya. Itu lebih istimewa daripada ilmunya seorang guru yang diberikan kepada muridnya tersebut. Tuh lihat. Betapa nikmatnya kalau misalnya ada seorang murid diridhai oleh gurunya. Betapa luar biasa kalau misalnya ada seorang murid dicintai oleh gurunya. Tempatnya doa di situ. Makanya berapa banyak murid cinta sama guru, tapi guru cinta gak sama murid? Gitu. Berapa banyak anak cinta kepada orang tua, nih orang tua cinta gak sama anak? Cinta, memang cinta, tetapi apakah ada di situ ainur ridha, zat keridhaan orang tua kepada sang anak? Di sini kita lihat nih. Lihat betapa kalau misalnya orang tua sudah merelakan diri untuk selalu berdoa, apalagi di sepertiga akhir malam, dia ketuk pintunya Allah, mendagga babar rahmanin fadah. Dikatakan oleh Nabi Umar, barang siapa yang mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, terbuka pintunya Allah. Di sepertiga akhir malam dia berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di setiap ungkapan lafzul jalalah, ya Allah, dia doa, ya Allah, dia doa, itu doanya mustajab sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ikut sertakan di situ anak, ya Allah, anak saya, ya Allah, ya Allah, fulan bin fulan, ya Allah, fulan anak saya, putra saya, putri saya, sebutkan. Ada kita punya anak 20, sebutkan di situ 20-20-nya. Ada kita punya anak 30 sebutkan. Ada punya 4, 5, sebutkan di situ. Allah Karim, Allah Maha Mulia. Allah Maha Mulia, Allah bakal beri. Anak kita seberapa, tapi kita minta kepada Allah Sang Khalik yang menciptakan kita dan menciptakan anak-anak kita, Allah bakal beri. Walaupun anak kita banyak anak kita Allah beri. Allah tidak pelit, jamaah. Tidak sebagaimana kalau kita minta kepada manusia, kalau jumlah sedikit bisa diberi, tapi kalau jumlah agak kebanyakan enggak diberi. Itu manusia. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak mungkin anak yang kita miliki, kemudian kita berdoa kepada Allah, Allah bakal beri. Allah bakal beri. Allah Karim. Allah Karim, jamaah sekalian. Apalagi di bulan suci Ramadan. Apalagi di akhir-akhir Ramadan, Masya Allah, Allah Maha Mulia. Allah Maha Mulia, mulianya Allah, keagungannya Allah. Lihat keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di Ramadan, apalagi di akhir-akhir Ramadan, lebih banyak lagi, lebih banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Minta kita kepada Allah mustajab. Doa kita kepada Allah mustajab. Bulan-bulan ini adalah bulan mustajab. Makanya orang-orang tarim itu saking cintanya kepada anaknya dalam setiap doa, bahkan dalam ungkapan-ungkapan orang tua kepada sang anak, dalam ungkapan orang tua kepada sang anak tuh, itu dalam dendangannya itu, dalam dendangan tahlil misalnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita punya anak siapa? Umar misalnya, Umar waliullah. Kita punya anak siapa? Muhammad Ghazali waliullah. Tuh lihat, saking husnudzannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dijadikan walinya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak tanggung-tanggung. Kita minta anak agar bakal menjadi waliullah, enggak tanggung-tanggung. Kalau kan ada orang
minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan anak saya jadi ustaz biasa aja dah. Jadi ulama biasa aja, minta kepada Allah wali. Minta Allah kasih. Babur Rahman wasi. Pintunya Allah Subhanahu wa taala luas. Pintunya Allah luas. Siapa yang mau masuk, luas pintunya Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak orang yang meminta kepada Allah, Allah terima dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Allahu akbar. Tuh lihat pintunya Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia minta kepada Allah, Allah bakal beri. Semua manusia tidak minta kepada Allah tidak pelit. Tuh lihat agungnya Allah Subhanahu wa taala. Fal malaikatu idza da'u, kalau malaikat kalau sudah mulai berdoa, lil ladzina tabu, buat mereka orang yang tobat. Ini buat orang-orang yang tobat, didoain sama malaikat. Siapa manusia yang tidak melakukan kesalahan dan keburukan kecuali Nabi Muhammad? Beliau adalah al-insanul kamil, beliau adalah manusia yang sempurna. La khata'a wala sayya indah. Tidak ada kesalahan dan tidak ada sedikit pun apapun bentuk kekeliruan yang ada di dalam kepribadian baginda Rasulullah. Semua yang ada di dalam kepribadian baginda Rasulullah rahmah, hukum bahkan lupanya Rasulullah dalam salat ketika beliau dalam keadaan perang itu hukum. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ansahullah. Nabi Muhammad dilupakan oleh Allah, bukan Nabi Muhammad lupa. Tidak, dilupakan oleh Allah. Akhirnya ada hukum lupa. Kalau tidak dilupakan oleh Allah, tidak ada hukum lupa kan? Nah, itu lihat. Semua perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hukum. Nikmat, rahmah, masya Allah jamaah sekalian. Jadi malaikat ketika sudah mulai berdoa kepada mereka orang yang bertaubat, wattaba'us sabila, dan kepada mereka orang yang sudah mengikuti jalannya Allah. Ini siapa saja yang mengikuti jalan Allah, dia taubat kepada Allah. Yang tadinya ahli maksiat kemudian berubah menjadi ahli taat. Yang tadinya duduk-duduk ke tempat maksiat sekarang duduk-duduk di tempat taat. Yang tadinya berkumpul dengan ahli maksiat sekarang berkumpul dengan ahli taat. Tuh lihat. Ini yang disebut dengan hakikat hijrah. Hakikatul hijrah yang disebut dengan hakikat hijrah itu di mana Allah Subhanahu wa taala berikan peruntukan hamba, menghindarnya hamba, menjauhnya hamba dari tempat, dari orang, dari perilaku keburukan menuju tempat perilaku dan keagungan kebaikan. Nah, itu yang disebut dengan hakikatul hijrah. Galu fi du'aihim, yang mereka para malaikat berdoa buat mereka. Ini malaikat, kalau sudah malaikat berdoa Allah terima. Satu malaikat Allah terima. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau banyak? Ini yang disebut dengan malaikat di sini dengan jumlah yang banyak. Kalau misalnya disebut dengan malaikat itu diibaratkan satu jajaran. Kalau misalnya kita bilang polisi, apakah polisi satu? Tidak. Kalau misalnya kita mengatakan manusia, apakah manusia satu? Tidak. Sama ketika kita mengatakan malaikat, apakah malaikat satu? Oh, tidak. Malaikat, artinya malaikat di sini dengan nama yang artinya banyak. Namanya satu tetapi artinya banyak, itulah malaikatnya Allah. Galu fi du'aihim, mereka para malaikat berdoa untuk mendoakan mereka. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah ya Tuhan kami, masukkan mereka. Kata mereka ini kepada siapa? Kepada mereka orang yang taubat dan mereka orang yang mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Ada salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Muhaddits Al-Kabir, seorang muhaddits besar, Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Itu dalam kitabnya itu bernama Qul Hadhihi Sabili. Indah sekali kitab tersebut isi-isinya. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah ya Tuhan kami, masukkan mereka jannati adn. Kemana? Ke surga-surga Aden. Ada Aden, salah satu nama surganya Allah Subhanahu wa taala. Allati wa'adtahum, yang sudah engkau janjikan kepada mereka ya Allah. Wa man salaha min abaihim, dan siapa saja orang-orang yang baik dari bapak moyangnya mereka. Masya Allah. Itu bahkan bukan hanya dia yang didoakan oleh malaikat, bahkan bapak moyangnya didoakan oleh malaikat.
Wa man salaha min abaihim, dan orang-orang yang baik dari kalangan bapak moyangnya mereka. Jadi betapa beruntung orang tua ketika mempunyai anak yang soleh. Ini lihat, walaupun orang tua sudah meninggal ribuan tahun, ketika dia mempunyai anak keturunan yang soleh, nyambung kesolehan anaknya kepada siapa? Kepada orang tuanya yang sudah meninggal ribuan tahun, yang sudah meninggal ratusan tahun, apalagi baru beberapa puluh tahun. Maha agungnya Allah Subhanahu wa taala nyambung. Kalau banyak orang mengatakan doa kepada orang yang meninggal dunia tidak nyambung, buktinya wa man salaha, ya Allah buat orang yang baik min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Kajian-kajian kemarin kita sudah membahas tentang betapa doa orang-orang yang sudah meninggal dunia sampai sekarang lagi dikuatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah doanya mereka para malaikat, ya Allah, dan juga berikan kepada mereka surga Aden kepada bapak-bapak moyang mereka yang saleh. Bapak moyang berarti bukan cuma sekedar yang disebut dengan bapak moyang, yaitu bapak dan ibu, kakek dan nenek, terus dan seterusnya. Itu kan bapak moyang namanya, yang saleh, yang kalau misalnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tuh kebaikan-kebaikan anak tembus kepada mereka orang-orang saleh. Amin. Mudah-mudahan kajian kita kali ini, sebelum kita setelahnya lagi, insya Allah Allah Subhanahu wa taala ridha, dan ini diantara perbendaharaan kita kelak nanti di hari kiamat, di mana orang-orang tua kita mendapatkan pahala dari kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, zakhirah, perbendaharaan yang sangat besar. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan juga kepada istri-istri dan anak keturunan mereka. Masya Allah, dia punya istri 1, 2, 3, masuk surga semuanya. Dia punya anak keturunan, sampai anak keturunan yang keberapa dimasukin sama Allah Subhanahu wa taala kemana? Ke dalam surga yang namanya surga Aden. Beruntung nggak? Beruntung. Kalau misalnya tadi dikatakan orang tua dari anak yang soleh, beruntung. Anak dari orang-orang tua yang soleh juga beruntung. Masya Allah. Jadi keberuntungan itu bukan hanya orang tua yang soleh kemudian dia punya anak soleh, begitu juga kalau misalnya keberuntungan juga anak yang soleh kemudian dia juga mempunyai orang tua yang soleh. Artinya doa-doa dari orang tua yang soleh kita kedapatan semuanya jamaah sekalian. Yang bisa jadi sekarang kita lagi mendengarkan kajian ini karena memang diantaranya keberkahan dari doa orang tua kita, yang bareng-bareng kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala beserta orang tua kita. Amin. Didoakan oleh malaikat. Amin ya rabbal alamin. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihim sayiat, ya Allah jauhkan mereka kepada keburukan-keburukan ya Allah. Aman tagis sayiati, barang siapa yang menjauhi keburukan-keburukan yauma idzin, di hari tersebut, faqad rahimtah, sungguh engkau sudah memberikan kasih sayang kepadanya. Orang yang sudah menjauhi keburukan di hari dunia, di tempatnya di dunia, Allah Subhanahu wa taala bakal berikan kasih sayang. Wadzalika huwal fawzul azim, dan demikianlah itulah keberuntungan yang sangat besar. Liyajtami'al kull, agar semuanya bisa berkumpul. Siapa ini semuanya? Orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, berkumpul semuanya. Masya Allah. Makanya kita lihat mereka, para habaib-habaib kita, orang-orang tuanya mereka, Masya Allah, para pembesar, para wali min auliyaillah, terus sampai nyambung kepada baginda Rasulullah. Betapa mereka enggak dikumpulkan mereka dengan moyang-moyangnya. Begitu juga anak keturunan para aulia Allah, keturunan mereka para walinya Allah, keturunan mereka para ulama-ulama saleh, keturunan mereka para kiai-kiai, asatidz, semuanya. Apakah tidak beruntung mereka? Sangat-sangat beruntung. Kenapa? Allah kumpulkan mereka dengan orang-orang tuanya. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang andaikan orang tua kita, andaikan orang tua kita tidak ada yang saleh, sekarang kita bentuk diri kita saleh agar anak keturunan kita bareng dengan kita. Amin. Yang istimewanya sih, kita berkumpul dengan orang tua kita berkumpul pula nanti dengan anak keturunan kita. Kenapa? Orang tua kita soleh, kita soleh, anak keturunan juga dalam keadaan soleh. Kenapa? Biar berkumpul semuanya tuh. Dikatakan oleh Habib Umar. Amin. Dan bahkan doa dari anak yang soleh, andaikan orang tuanya sekarang udah berada di dalam corong nerakanya Allah Subhanahu wa taala, fi hufratin nar,
Allah hapus tuh keburukan-keburukan mereka, Allah ganti keburukan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam Raudhatul Jannah. Kita ngaji ini ikhlas. Amin. Kita ikhlas ngaji, sekarang ngaji ikhlas betul karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang pernah melakukan keburukan, yang telah melakukan kebohongan, yang telah melakukan pelanggaran hukum, Allah ampuni. Kenapa? Dengan keberkahan anak-anak yang saleh yang hadir di dalam majelisnya Allah Subhanahu wa taala, majelis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pikir sekali hadir di dalam majelis seperti sekarang ini remeh, apalagi di bulan suci Ramadan. Satu waktu kita majelis di bulan suci Ramadan, satu waktu itu bagaikan berperang 100 tahun namanya dengan membawa persenjataan. 100 tahun. Kita lihat betapa dahsyatnya perang Siffin, betapa dahsyatnya perang Yarmuk, betapa dahsyatnya perang Syam. Yang kalau misalnya kita lihat lagi betapa dahsyatnya perang Badar dan Uhud. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita dan imam kita, mengatakan yang barang siapa yang menggelar pengajian, dia hadir di dalam satu majelis di bulan suci Ramadan, seakan dia sudah berperang selama 100 tahun dengan membawa senjata. Masya Allah. Disertai dengan puasa. Masya Allah. Lagi perang, puasa. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Inilah keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kepada siapa? Kepada hambanya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanahnu nahtaju ila sidqi du'ain ila Allah. Kita butuh kejujuran doa kepada Allah, kejujuran doa, jujur. Artinya jujur di sini sungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan ketika tuh anak kita udah mulai saleh kemudian kita enggak doain terus. Doa kepada anak tidak pernah putus. Sebagaimana doa orang tua, ketika sayangnya orang tua kepada anak tidak pernah ada putusnya. Makanya dikatakan kasih sayang orang tua kepada anak bagaikan jalan sepanjang masa. Tidak ada putusnya kan jalan sepanjang masa, tidak pernah mengenal putus. Sebegitulah kasih sayang orang tua kepada anak. Kalau sayang sertai dengan doa, doa lagi, doa terus doa lagi. Masya Allah. Ketika kita berdoa, asyik berdoa, anak yang seharusnya jatuh dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak jadi jatuh. Yang tadinya bakal mendapatkan bala, mendapatkan musibah, mendapatkan ini dan itu dari keburukan-keburukan, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kebaikan. Kenapa? Karena keberkahan doa, berkat doa. Doa, ayo doa kepada anak-anak kita. Jangan pernah pelit, jangan pernah pelit. Sungguh doa merupakan sebuah keniscayaan, merupakan sebuah kewajiban buat kita. Guru tadi saya katakan kepada muridnya, doa. Tadi kan saya katakan, sebagaimana saya menukil dari ungkapan Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, bahwa doanya guru kepada murid, juga doanya orang tua kepada sang anak itu jauh lebih istimewa daripada kesungguhan anak tersebut, daripada kesungguhan murid tersebut. Murid bersungguh-sungguh, tapi enggak didoain sama gurunya. Di sisi Allah biasa-biasa saja. Tapi ketika guru mendoakan muridnya, Allah Subhanahu wa taala bakal berikan sesuatu yang sangat tidak bisa diungkap dengan pola pemikiran kita, dengan pandangan kita, dengan pendengaran kita, dengan hati yang kita miliki. Tidak. Kenapa? Saking besarnya. Atau Allah Subhanahu wa taala kabir. Pemberian Allah Subhanahu wa taala maha besar. Fi salahi abnaina, untuk kemaslahatan anak-anak kita. Tadi jangan pelit, ayo doakan anak. Sesibuknya kita orang tua, kita mencari rezeki ke sana dan ke sini. Emang buat apa? Kan tujuannya agar anak dan istri soleh dan soleha. Kalau cuma sekadar dikasih harta, ya Allah. Orang kafir juga bisa memberikan harta kepada anak dan istrinya. Betul gak jemaah? Bisa gak? Bisa. Tapi kita ada Allah, kita ada doa, kita ada keagungan yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di sini. Tadi lewat doanya mereka para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fima yuwajihun, dan apa yang telah mereka hadapi. Anak kita menghadapi misalnya menghadapi ujian, doain biar ujiannya mudah. Anak kita menghadapi penyakit, doain biar sembuh. Anak kita menghadapi mendapati fitnah dari teman-temannya, kita minta kepada Allah agar terlepas dari fitnah. Tuh lihat, doa. Masya Allah.
Zaman dahulu betapa pejabat-pejabat saleh ketika merasakan kesulitan dalam negaranya, mereka tak sungkan-sungkan minta doa kepada mereka para ulama-ulama saleh. Bung Karno pernah merasakan kemelut panjang, pusing beliau, dahsyat yang beliau fikirkan tentang permasalahan negara ini. Beliau mendapat kabar bahwa Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad di Bogor, salah satu murid kesayangan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, sangat mustajab doanya. Akhirnya Bung Karno mengutus ajudannya untuk mendatangi Habib Alwi Al-Haddad. Tapi ketika itu Habib Alwi bilang enggak mau ke istana. Lihat nih ulama-ulama saleh diminta sama presiden ke istana, beliau jawab enggak mau. Akhirnya dipinta lagi. Bung Karno minta dengan hormat, dengan sangat, yang kemudian didatangi ajudannya ke Bogor. Oh ya Habib, Bung Karno minta dengan sangat. Untuk apa? Untuk mendoakan Bung Karno, untuk mendoakan negeri ini. Ya udah, kalau begitu jadinya datanglah Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad di sini. Yang kuburannya di sisi Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kalau kita ziarah di Karamat Empang Bogor, karena memang murid setianya. Padahal di sisi-sisi yang lain itu adalah anak-anaknya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Yang orang luar cuma beliau doang. Itu Al-Habib Alwi Al-Haddad. Kemudian udah sampai di istana, Bung Karno bilang, ya Habib Alwi, doakan saya, doakan negara dalam keadaan kemelut panjang, banyak masalah. Kata Habib Alwi, ya udah, insya Allah saya doakan. Dengan bijaknya Habib Alwi, insya Allah saya doakan. Kemudian pulang Habib Alwi. Enggak lama kemulut Bung Karno hilang udah. Masya Allah, beliau tahu bahwa hilangnya permasalahan, hilangnya kemelut diantaranya lantaran doa dari Al-Habib Alwi ini, Al-Haddad. Akhirnya mengucapkan banyak terima kasih, kemudian lagi kasih hadiah apa semuanya. Kemudian sampai ajudan-ajudannya diperintahkan oleh Bung Karno, Habib Alwi silahkan kalau mau minta apa, insya Allah Bung Karno bakal ngasih. Datanglah tuh ajudannya ke Empang Bogor. Ke Bogor, Bung Karno bilang, Habib mau apa aja bakal dikasih. Ya udah, kalau misalnya mau dikasih, saya minta satu. Apa Bib? Jangan undang saya lagi ke istana. Jangan undang saya lagi ke istana. Coba kalau misalnya kita jadi ulama seperti itu. Ya, gimana kira-kira nih? Kalau kita nih, waduh, ya ayo presiden undang saya lagi ya. Ya presiden undang saya lagi. Oh, ayo undang. Kalau perlu kita mengiklankan diri biar kita diundang di istana. Allahu Akbar. Tuh lihat tawadhu'nya ulama. Ketawaduan, dengan tawadhu'nya ulama Allah angkat derajatnya, Allah angkat derajatnya, Allah angkat doanya. Man tawadhu'a rafa'ahullah, dalam sabda Rasulullah, orang yang tawadhu bakal ditinggikan oleh Allah derajatnya, dan doa-doanya bakal ditinggikan oleh Allah. Makanya doanya mustajab. Orang-orang tawadhu, tuh lihat seperti Al-Habib Alwi Al-Haddad. Tawadhu. Permintaannya bukan permintaan rumah, bukan permintaan kebun, bukan permintaan ini dan itu. Tapi apa? Permintaan saya, jangan undang saya lagi ke istana. Kenapa? Saya mengganggu ibadah saya. Beliau cinta negara Republik Indonesia. Oh, cinta. Tapi kalau untuk begitu-begitu enggak. Gitu, Masya Allah, Masya Allah. Cukup kalau misalnya minta doa dari rumah aja, enggak perlu untuk ke istana-istana. Tuh lihat, padahal perjalanan dari Bogor ke istana negara ketika itu enggak jauh-jauh banget. Sebagaimana sekarang pula enggak jauh. Ya kan? Tapi tawadhu'nya mereka para ulama saleh, Allah angkat doanya. Doa-doa orang yang tawadhu lah yang Allah Subhanahu wa taala angkat. Bagaimana mungkin orang sombong berdoa? Enggak bakal Allah Subhanahu wa taala angkat, enggak bakal Allah Subhanahu wa taala terima. Minta kita dengan kerinduan, minta kita dengan keikhlasan, kekhusyuan. Jadi
Wa khususan fi mithli hadhil azminati, apalagi di zaman sekarang ini, kata Habib Umar. Apalagi nih kalau beliau berkata mengkhitab kepada perempuan-perempuan tarim di negerinya sejutanya mereka para waliullah, apalagi di sekarang nih di Indonesia. Allah, banyaknya maksiat. Apalagi nih kita tinggal di Indonesia atau di negeri-negeri yang lain yang maksiatnya luar biasa banyaknya. Wal muqassir alladzi la yahtammu bid-du'a li abnaihi, yang kurang adalah yang tidak pernah mempedulikan mendoakan anak-anaknya bi khudu'in, dengan khudu', dengan tawadhu'nya dia, dengan menyungkurkan dirinya dia kepada Allah, wa khushu'i qalbin, dan tidak dia berdoa dengan kekhusyuan hati. Doanya dia main-main. Kali ini dia doa, besok tidak. Kali ini dia doa, besok tidak. Seakan ada musim doa, padahal doa tidak ada musimnya. Boleh jadi buah-buahan ada musimnya, tapi doa enggak ada musimnya. Kita minta, kita berhajat kepada Allah, bagaimana ada musim? Yang kalau kita merasa butuh kepada Allah, bagaimana ada musim? Semuanya adalah musim doa. Yakun lahu yad fi imalil abna, yang dia punya tangan untuk berdoa tapi dia meremehkan anaknya dengan malas berdoa atau kurang berdoa. Kita lihat kalau ada anak kita atau putra-putri, pelajar-pelajar kita misalnya, atau yang ada di bawahan kita susah banget dididik, jangan lantas kita salahin mereka. Bisa jadi doa kita belum tembus, bisa jadi doa kita belum khusyuk. Tuh lihat, bisa jadi doa-doa kita belum tawadhu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada khusyuknya. Kita marah sama anak, kita marah sama murid-murid untuk menjadi benar, sementara kita enggak sentuh hatinya. Kita enggak sentuh hatinya. Waduh, merengkal mereka. Anak dan murid bakal merengkal. Kenapa? Yang kita omong adalah omongan zahir, bukan omongan batin. Coba ketika kita sentuh hatinya. Kita sentuh hatinya. Pawang binatang menyentuh hatinya binatang. Akhirnya binatang apa? Lulut. Itu pawang binatang. Betapa kita mempunyai anak atau mempunyai murid, Masya Allah, lebih daripada pawang. Wala yughni an hadza ba'da dzalika syiddatu tabi'i wa ad-darb. Dan tidak cukup yang demikian itu dengan dahsyatnya tabiat atau pukulan. Waduh, Masya Allah, kita mampu untuk memukul anak, mampu untuk memukul murid, Masya Allah. Murid dipukul, anak dipukul, Masya Allah. Murid pukul lagi, dipukul lagi. Kalau nggak disentuh nggak bisa, jemaah. Kalau nggak sentuh nggak bisa. Andaikan dia taatnya secara apa? Terpaksa. Janganlah anak kita taat kepada kita secara terpaksa. Janganlah murid-murid kita taat kepada kita terpaksa. Yang ada kan murid-murid kita taat kepada kita terpaksa. Di depan kita, Masya Allah, di belakang kita mengkhianati kita. Betul gak jemaah? Banyak tuh murid-murid mendidik anak muridnya, Masya Allah. Dan bahkan kalau perlu tuh istri gurunya mau diambil juga sama muridnya. Istri gurunya digodain sama muridnya, istri muridnya disantet sama muridnya. Allahu Akbar, istri gurunya. Tuh lihat betapa hancurnya satu peradaban yang ada. Ya Allah, di zaman-zaman sekarang ini, Masya Allah, depan guru sih, Masya Allah, luar biasa, tunduk setunduk-tunduknya. Bahkan bisa jadi lebih nunduknya orang Jepang di antara sesama orang Jepang. Ini, kalau depan guru, Masya Allah, tapi di belakang guru, dia jelek-jelekin guru. Di belakang guru, dia berburuk sangka dengan guru. Masya Allah, anak-anaknya guru dipukulin, Masya Allah. Gitu, hartanya guru diambil, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Nah, ini artinya taat secara terpaksa. Jangan. Tidak ada manfaat taat secara terpaksa. Kalau kita punya anak, kita punya murid, taat mereka kepada kita terpaksa nggak ada manfaatnya. Di hadapan kita mereka iya, di belakang, mukulin kita. Ibarat dalam satu semboyan, seperti yang dipakai orang Jawa, blangkon. Ini falsafah blangkon. Jangan kau seperti blangkon, engkau pakai boleh, tetapi falsafah itu blangkon di depan senyum, tapi di belakang mukul.
Kan belangkon seperti itu. Betul nggak? Di belangkon belakangnya kayak mukul, di depannya senyum. Jangan seperti itu kita. Jangan seperti belangkon. Nah itu, jangan seperti belangkon. Pakai nggak ada masalah. Memang itu adalah filsafat. Jadi itu filsafat Jawa, pakai belangkon seperti yang diungkapkan oleh Sunan Kalijogo. Beradab engkau, tuh lihat. Jangan seperti yang aku pakai, di depan engkau tersenyum, di belakang engkau mukul. Jangan seperti itu. Tuh lihat, ini semuanya ada filsafat. Jadi apapun yang dimiliki, yang dipakai, yang diungkapkan oleh mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, itu ada filsafat, itu ada hikmah tersendiri. Yang terkadang kita nggak paham, tapi setelah kita telusuri secara lebih dalam lagi, oh baru ada hasilnya, ada pemahamannya. Makanya jangan lantas buruk sangka melulu kepada mereka para aulia Allah. Jangan buruk sangka. Kenapa? Di balik itu semuanya ada keagungan Allah Subhanahu wa taala tutupi. Cuma belum waktunya untuk terungkap. Makanya kita tetap berbaik sangka. Kan aneh, ada seorang murid berburuk sangka sama gurunya. Dia ngaji, dia ambil ilmu gurunya, tetapi buat apa? Buat malah mencelakai gurunya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Tidak seperti itu yang kita harapkan, jemaah. Lam yakun lahu qalbun rahimun yad'u rabbahum, tidak ada buat dia hati yang sayang, yang dia berdoa buat mereka, rabbahum lahum, kepada Tuhan mereka, buat mereka, qabla an yad'uahum ila rabbih subhanahu wa ta'ala, sebelum mereka mendoakan mereka di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum doa, sebelum dakwah, minta kepada Allah. Sebelum mengajar, minta kepada Allah. Doain dulu. Sebelum dakwah, sebelum mengajar, sebelum bertemu dengan anak, putra dan putri, doa dulu kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, sentuh anak saya. Andaikan hari ini belum tersentuh, masih ada hari esok. Sekarang esok juga belum tersentuh, masih ada 2 hari lagi, ada 3 hari, ada 1 minggu. Jangan lantaran, wah anak saya bandelnya luar biasa. Jangan bilang bandel. Itu namanya sudah mendoakan keburukan. Apa namanya mendoakan keburukan? Doa keburukan apa namanya? Allahu Akbar. Pada ngaji gak? Pada paham gak? Doa keburukan apa namanya? Doa keburukan apa namanya? Ya Allah, nyumpah. Jangan sekali-kali nyumpahin anak, jangan sekali-kali nyumpahin murid. Bodoh banget ya anak, ya jadi bodoh, nyumpahin. Itu kan doa, tapi doa keburukan. Gak boleh. Bandel, akhirnya jadi bandel. Tadinya bandelnya 1 jadi 2. Nah, tuh anak, masya Allah, benar-benar nggak benar nih anak nih, nggak benar akhirnya. Kenapa dia doa? Coba dia doa kepada Allah. Tuh anak, masya Allah, rigilnya luar biasa. Naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, kejedot lagi, udah doa, ya Allah. Tarik hatinya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang banget untuk mukul. Mukul ada waktu-waktunya memang. Tapi jangan gampang, itu pun yang dipukul apa ini, Dok? Gitu. Jangan anak pecahin piring dipukul, anak pecahin ini dipukul, anak ini dipukul, jangan, ntar dulu dong. Itu kan amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, amanat. Berapa banyak orang nggak punya anak, kebingungan. Hartanya banyak, luar biasa. Hartanya, masya Allah, triliunan. Dia nggak punya anak, kebingungan akhirnya. Akhirnya dia wasiatkan untuk apa? Untuk anjingnya. Masya Allah, duitnya diwasiatkan buat siapa? Buat anjingnya. Yang satu anjing Blackie, yang satu anjing Black, yang satu anjing apa namanya? Allahu Akbar. Dinamain tuh anjing-anjingnya. Astagfirullahaladzim. Saking nggak punya anak. Ya kita punya anak, jamaah yang pada punya anak, jaga itu semuanya. Jangan nyumpahin. Faikunu dzalika du'a wal 'udda wa hadha huwal maslakul qawim. Yang jadilah itu adalah doa yang berulang-ulang. Kekuatan seorang muslim itu doa yang berulang-ulang. Makanya disebut dengan Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa mustajab? Karena selalu diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kenapa?
ketika kita membaca doa buat orang yang sakit, buat orang meninggal dunia, buat orang yang ini apa ini dan itu, diawali dengan suratul Fatihah, karena suratul Fatihah udah berulang-ulang, udah masuk di dalam hati kita. Ketika kita sebut sekali, itu udah masuk auranya, keagungannya, cahayanya. Kenapa? Karena sudah berulang-ulang. Begitu juga kita kalau mendoakan anak. Malam ini, besok lagi, besok lagi, besok, terus, itu tersentuh. Gimana sih kalau misalnya kita lihat ada batu? Nih, lihat jamaah. Batu walaupun tuh keras luar biasa. Makanya Imam Ibnu Hajar ketika beliau puluhan tahun, 30 tahunan dikatakan dalam satu riwayat, ngaji kepada gurunya nggak bisa, pulang tanpa izin. Kemudian di tengah perjalanan beliau melihat ada satu bongkahan batu yang besar, yang atasnya itu ada air yang menetesi batu tersebut. Beliau lihat, Masya Allah, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, 4 tetes, terus berketerusan, padahal tetesan. Akhirnya dari tetesan yang rutin tersebut, batu yang besar bisa bolong. Plak. Itu batu. Apakah hati manusia seperti batu? Kan tidak. Kalau kita doain lagi doa, tembus tuh doa. Doa tembus ke segenap ruang. Makanya doa itu ruang yang sudah dahulu, kita doain orang terdahulu sampai orang yang akan datang nih, generasi setelah kita, sampai yang sekarang, sampai buat ruang bahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang mereka berada di dalam kubur, sampai. Apalagi baru di negeri misalnya kita mendoakan siapa? Cinta-cinta kita yang ada di Tarim Hadramaut atau berada di sana dan sini, sampai jangankan itu sesama di dunia, di akhirat aja sampai itu jamaah. Keagungan doa. Lihat batu bisa menjadi bolong. Keagungan apa? Keagungan terus menerus air yang mengenai batu tersebut. Kita juga doa berketerusan. Doain lagi. Kita terkadang nggak sabar sih dengan anak dan istri kita. Kita terkadang nggak sabar dengan murid-murid kita. Sebagaimana murid juga nggak sabar dengan apa yang dilakukan oleh sang guru kepadanya. Ya udah, ketika tidak sabar tidak bakal menjadikan hasil. Wa min huna hadda Rasulullah SAW al-aba 'inda al-ghadabi. Oleh karena itu di sini baginda Rasulullah melarang orang-orang tua ketika marah, antafdura min ahadihim da'watun 'ala ibnihi. Terbit di salah satu mereka satu doa buat anaknya, au bintihi atau putrinya. Faqad tustajabu du'a, faqad tustajabu da'watu, yang bisa jadi doa tersebut mustajab. Fatasulu natijatuha, kemudian hasil dari intinya, wa yatakabbadul abu ba'da dzalika, kemudian merasa sulitlah orang tua yang demikian itu setelahnya, setelah dia mendoakan anaknya dengan doa yang tidak benar baik, masyakilah, akan datang kesulitannya, wa khasairaha al-katsirata, dan kerugian-kerugian, penyesalan yang sangat banyak, fid dunya qabla al-akhirah, di dunia sebelum di akhirat. Akhirnya tuh orang tua nyesel, doain anaknya, kecemplung kamu ke got, benar kecemplung. Yang bingung siapa kalau begitu? Orang tua. Sakit kamu nak? Sakit. Nah giliran anak sakit bagaimana? Dia bawa ke UGD, dia bawa ke IGD, dia bawa ke rumah sakit, dia sendiri yang bopong, dia sendiri yang bawa, gara-gara ulah tuh ucapan. Sakit kamu misalnya, jatuh kamu, Allahu Akbar, bandel kamu, jangan. Ini setan nih masuk dalam benak manusia, dalam benak orang tua. Kan terkadang tuh orang tua, Masya Allah, apalagi ibu-ibu, Masya Allah luar biasa gitu. Sama bapak-bapak begitu juga. Kalau bapak-bapak main tangan, ibu-ibu, berisik. Satu kampung kedengaran kalau tuh ibu-ibu lagi ngomelin anak. Gitu. Orang tua laki sih santai, tapi ketika udah mulai ini tangan, ya nggak benar juga. Jaga semuanya, gitu. Jangan sekali sumpah serapah kepada anak. Tidak boleh. Seperti kita nggak suka makanan, kita nggak boleh bilang nggak suka. Ini banyak nih orang, ada daging kambing, ditawarin, saya nggak suka, nggak boleh. Tuh nanti daging kambing bakal marah sama dia. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau tidak suka makanan atau minuman, cukup engkau nggak makan atau nggak minum, jangan bilang aku tidak suka.
Enggak suka. Ada misalnya kan sebagian orang kalau dikasih daging kambing enggak suka saya, atau dikasih jengkol atau pete, saya enggak suka, enggak boleh. Udah tanda di mana dia enggak suka, enggak makan. Betapa baginda Rasulullah satu waktu ketika beliau ditawarkan daging ayam, beliau enggak pernah mengatakan aku tidak suka. Cuma beliau mengatakan ini tidak ada di bumi tanahku. Ini tidak ada di bumi tanahku. Ketika itu emang daging ayam bisa dikatakan tidak pernah dijumpai. Makanya di zaman Rasulullah, gitu. Makanya Rasulullah nggak makan daging ayam, gitu. Kenapa? Tidak dijumpai. Atau ayam kalkun ketika nggak dijumpai di negeri Arab ketika itu. Beliau nggak mengatakan haram. Beliau nggak mengatakan nggak suka. Enggak. Kita kalau dikasih ada jengkol, ada pete, misalnya kan bau tuh. Belaga kita tekep, ngapain emang? Orang lagi enak-enak pakai ditekep lagi, ngapain emang? Kalau baunya jengkol ketika di toilet, tekep nggak apa-apa. Tapi kalau di dagingnya atau apa namanya di makanannya, udah kalau kita nggak suka nggak usah dimakan. Dan bilang nggak suka, nggak boleh. Minuman begitu juga. Wah saya nggak suka, nggak boleh. Sama anak juga begitu juga. Saya nggak suka banget tuh sama anak, nggak boleh. Anak orang lain, nggak suka banget sama dia, nggak usah. Doa ya kebaikan, jangan keburukan. Akhirnya dia nggak suka. Tahu-tahu anak orang lain tersebut, tahu-tahu pada akhirnya beberapa tahun yang akan datang menjadi mantunya. Malu nggak? Malu banget. Yang waktu kecil saya nggak suka tuh sama anak tuh, apaan tuh, ingusan apa semuanya misal. Tahu-tahunya beberapa puluh tahun yang akan datang jadi mantunya. Malu nggak? Malu. Gitu. Jangan ucapan-ucapan keburukan kepada orang. Ucapan keburukan sama makanan dan minuman aja nggak boleh, apalagi sama orang, apalagi sama anak sendiri. Ini perhatian besar. Orang tua ngomelin anak, satu kebun binatang turun semuanya. Yang di kebun binatang, yang di taman safari turun semuanya. Allahu Akbar. Kalau beneran tuh anak jadi apa yang ada di taman safari atau di taman kebun binatang, bagaimana dong? Berarti ibunya binatang dong, berarti bapaknya binatang dong. Hati-hati nih, hati-hati. Makanya ngurus anak dikatakan oleh Nabi Umar di majelis yang sebelum sekarang kita membahas, itu lebih susah daripada menjaga atau daripada kita mengurus negeri atau negara. Susah. Ya qulu alaihi salatu wassalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum, jangan mendoakan keburukan kepada diri kalian, jangan nyumpain diri kalian. Sama dirinya sendiri doain keburukan. Ya Allah, kayaknya ini saya nggak kuat nih ya Allah. Kuat insya Allah. Kayaknya ini bulan puasa saya puasa nggak kuat nih. Kuat insya Allah, jangan bilang nggak kuat. Nggak kuat nih, saya nggak kuat. Ya saya jatuh di nih, jatuh. Ada tukang kerupuk, dia bawa apa namanya, atau tukang somai atau tukang apa yang bawa apa namanya, gerobak turunan, dia nggak punya keyakinan sama Allah. Ya jatuh dah ya Allah, ya jatuh dah, ya jatuh beneran. Itu saya masih kecil-kecil dulu ngelihat ini tukang bakso, dia sholat kan nih. Kalau di sholat, insya Allah turunan dia kuat. Kenapa? Dia punya kekuatan kepada Allah. Sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Benar tuh Allah Subhanahu wa taala tampilkan, minta kalian pertolongan dengan bersabar dan sholat. Sabar dan sholat. Orang sholat sabar. Orang sabar bakal sholat. Ya, ada tukang bakso nggak sholat. Masih kecil saya lihat, ya dia jatuh dah, jatuh. Benar jatuh. Nggak punya keyakinan. Kan sama-sama tukang bakso. Satu tukang bakso, satu tukang bakso. Satu gerobak, tapi keyakinannya. Dia doain diri sendiri buat jatuh, ya udah jatuh. Coba dia mempunyai keyakinan kuat, insya Allah. Sebagaimana kita puasa Ramadan, kemudian kita tahajud, kemudian kita zikir, kita sedekah. Jangan kita bersedekah ya kita jatuh miskin. Nah, enggak. Orang banyak bersedekah pasti kaya. Yakin. Miskin dah bu, kamu bu, apa namanya, sedekah mulu, lah istrinya didoakan kayak gitu. Bukannya untuk yakin kepada Allah, orang ahli sedekah nggak bakal miskin. Ayo bu, ya istriku, wahai anak-anakku, ya seperti itu. Gitu. Jangan
doain keburukan kepada diri sendiri, jangan. Wala tad'u ala auladikum, dan jangan menyumpahkan kepada anak-anak kalian. Ini doa di ucapan Rasulullah. Jangan kalian menyumpahi anak kalian. Bodoh kamu, tuh lihat. Banyak banget nih kita lihat dengar dari ibu-ibu, Masya Allah. Hampir semua ibu-ibu. Walaupun tuh ibu-ibu pada berjilbab, kalau lagi ngajarin anak nggak pada sabaran. Walaupun berjilbab, walaupun nggak berjilbab, apalagi. Masya Allah. Allah, anak di bandel kamu, nak, gitu. Bandel beneran udah. Doa orang tua mustajab, apalagi ibu. Wahai ibu, dengerin semuanya wahai ibu. Apakah kalian lupa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sabda Rasulullah mustahil salah? Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan kalian doakan keburukan kepada harta kalian. Jangan. Ya, harta hilang. Insyaallah. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata. Fayastajibu lakum, dan jangan kalian sesuaikan yang ketika kalian mendoakan keburukan, doain keburukan, ada satu waktu yang ketika itu dimintakan kepada Allah, kemudian Allah terima buat kalian. Itu adalah waktu mustajab. Kemudian kalian menjelekin anak dan istri kalian, jadi jelek udah. Suami menjelekin istri, jelek banget kamu. Itu waktu lagi diterima amal ibadah oleh Allah. Istrinya jelek, nggak pernah ada cakep-cakepnya akhirnya. Dikasih bedak, nggak ada benar. Dikasih merah-merah nih, apa namanya? Lipstick, malah kelihatan hijau. Dikasih ini apa namanya? Alis, malah nggak ada benar-benarnya, belok, plek. Dikasih lentik apa semuanya, Masya Allah. Dikasih bedak, ini akhirnya cemong. Gak ada cantik-cantiknya. Kenapa? Suami sih ngomong, jelek banget kamu, benar jadi jelek. Tuh lihat. Kebetulan di situ waktu mustajab lagi. Dia ngomong di majelis, dia ngomong di masjid, dia ngomong di bulan suci Ramadan, dia ngomong di hari Jumat, dia ngomong di akhir-akhir Ramadan misalnya, di mana diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya jangan sekali-kali menyumpahkan anak, istri, andai taulan, orang-orang apa semuanya. Masya Allah. Kalau ada anjing aja, kita minta kepada Allah, ya Allah lembutin, ya Allah lembutin. Tuh anjing lembut. Masa anak kita yang memang lembut kemudian kita bilang anjing? Astagfirullahaladzim. Jangan dong. Jangan sekali-kali. Bahkan kalau orang-orang soleh, kalau ngelihat ada anjing tidur, nggak mau ngelewatin dekat anjing tidur. Kenapa? Khawatir anjing tersebut bakal bangun. Hebatnya tuh orang soleh. Betapa luar biasa, nggak mau mengganggu orang. Itu lagi tidur nggak boleh dibangunin. Kecuali kalau lagi apa? Kalau lagi zikir bareng, lagi ngaji bareng, ya dibangunin juga. Kenapa? Itu apa? Keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Amin ya rabbal alamin. Fatihah al-qabul tamam bi Rasulillah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil umuri wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-anil kirami والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.